Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Sekarang, apa sudah bisa aku menjamu kalian bertiga, dan memperlakukan kalian selayaknya tamu? Tawarnya, pada orang-orang tersebut. Ketiganya tersenyum, dan satu diantaranya langsung menjawab, tentu saja, lagi pula, kami ingin melihat siapa satu orang, yang akan menjadi perwakilan dari lembah tengkorak ini. Hahaha, dengan begitu, suasana langsung mencair, dan ketiganya memutuskan duduk bersama. Kembali pada saat ini, di tempat di mana acara latih tanding yang ternyata adalah pertandingan yang sebenarnya itu terjadi. Dengan menggunakan penutup wajah dan pedang yang sudah terhunus, dua orang yang melepas aura pembunuh itu, sudah siap untuk bertarung. Aura pembunuh yang dilepas dua orang itu memang sangat besar. Dan itu cukup untuk membuat suhu udara yang ada di ruangan yang besar itu, sedikit menjadi lebih rendah. Ada apa ini? Kenapa ruangan ini menjadi dingin? Beberapa orang langsung bisa merasakan perubahan suhu yang ada di sana, namun bagi mereka yang hanya memiliki sedikit tenaga dalam, perubahan itu langsung membuat mereka pusing. Tuan muda, apa kau mengenal mereka? Dua kultivator wanita yang bersama Xiaoran langsung menaruh curiga. Pasalnya, mereka tidak merasakan pancaran aura tenaga dalam dari tubuh pemuda tersebut. Namun daripada keduanya dia lebih dahulu mengetahui apa yang kini terjadi di bawah sana. Xiaoran menggelengkan kepalanya, dan dengan sangat tenang kembali berkata, aku tidak mengenal mereka, tapi sebelumnya aku bertemu dengan keduanya di tempat yang kalian sebut sebagai jembatan surgawi itu. Kedua gadis yang merupakan murid dari sekte lembah tengkorak tersebut, menatap Xiaoran untuk mencari kebenaran dari apa yang diucapkannya saat pemuda itu bicara. Setelah ya, keduanya berbalik dan melihat kembali ke gelanggang di mana para jenius muda berada. Meski tidak pernah terjadi pembatalan sebelumnya, namun bukan berarti setiap apa yang diadakan oleh sekte lembah tengkorak berjalan dengan mulus. Deng Xiaoping yang berada di atas arena dan para tetua sekte yang tersebar di beberapa titik di tempat tersebut langsung waspada. Mereka sudah mengetahui asal dari aura pembunuh tersebut. Namun, mereka mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan untuk mencari kemungkinan bahwa ada orang lain yang berniat sama. Wanita yang memiliki aura dari energi yang tak biasa itu, mengangkat sedikit bahunya, namun belum mengucapkan apapun. Dia tampak berpikir, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Para tetua sekte sepertinya tidak terlihat ingin langsung bertindak. Tidak ada kepanikan di wajah para tetua itu, karena gangguan seperti ini bukanlah hal baru di sekte mereka. Akan tetapi, saat Deng Xiaoping menunjuk langsung pada keduanya dan berniat bertanya tentang maksud keduanya. Saat itu juga matanya melebar. Sial, ilusi. Deng Xiaoping sempat mengumpat, sebelum akhirnya langsung bersiaga, begitu dua orang yang dia tunjuk tersebut sebenarnya sudah tidak lagi berada di sana. Detik berikutnya, dia atas gelanggang, dia sudah merasakan sebuah pedang mendekat dan langsung terarah pada lehernya. Ting, meski sangat cepat, namun karena sudah mengantisipasi hal itu sebelumnya, Deng Xiaoping mampu menahan pedang tersebut. Tapi tetap saja, setelah menahan tebasan itu, dia dipaksa mundur beberapa langkah. Siapa kau, brengsek? Seru Deng Xiaoping, bertanya. Semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Semuanya masih tetap berada di tempat mereka masing-masing dan menyaksikan kejadian yang begitu cepat tersebut. Awalnya, Deng Xiaoping merasa masih bisa mengendalikan keadaan. Namun setelah merasakan satu serangan tersebut, kini dia tahu bahwa dua pendekar kultivator yang menggunakan penutup wajah tersebut memiliki tingkat kultivasi yang mungkin sama dengan dirinya. Tidak menjawab pertanyaannya, pendekar itu kembali menyerangnya. Dan barulah saat itu Deng Xiaoping tahu siapa kedua orang ini. Sial, ternyata kalian. Tidak hanya dirinya saja yang sudah menyadari siapa kedua orang tersebut.
Akan tetapi semua tetua sekte Lembah Tengkorak yang ada di sana juga sudah mengetahuinya. Deng Xiaoping langsung meningkatkan kewaspadaannya. Jika apa yang dia pikirkan adalah benar, maka serangan pertama tadi hanyalah sebuah pengalihan. Dan benar saja, wanita itu bisa langsung merasakan dari atas, seseorang sedang mencoba menyerangnya secara langsung. Deng Xiaoping memusatkan seluruh tenaga dalamnya, agar bisa bergerak secepat yang dia bisa. Dia tahu bahwa saat ini dia sudah terjebak. Pendekar yang ada di depannya ini akan menggunakan kesempatan saat dia menghindari atau menahan serangan dari atas untuk menyerangnya. Sial, aku terlambat, umpat Deng Xiaoping dalam hati, karena dia tahu bahwa posisi sudah sangat terdesak. Tidak berpikir untuk menghindar, Deng Xiaoping langsung berbalik dan menghadang serangan tersebut. Ting! Beruntung pedangnya bisa menangkis serangan yang nyaris membelah kepalanya tersebut. Akan tetapi, tentu saja dia tahu bahwa saat ini posisinya belum aman. Masih ada satu lagi yang harus dia atasi. Tetua Deng, serahkan padaku. Seperti angin surga, Deng Xiaoping mendengar seseorang yang begitu dikenalnya, sudah berada antara dirinya dan pendekar itu, di atas arena latih tanding tersebut. Ting! Saat orang itu berhasil menahan serangan pendekar tersebut, barulah Deng Xiaoping bisa lega dan tersenyum. Tetua Du, aku berhutang padamu. Du Guo yang berada paling dekat di antara semua tetua yang ada di tempat itu langsung datang membantu Deng Xiaoping yang mendapat serangan mendadak tersebut. Jika dihitung, kejadian ini hanya berlangsung beberapa detik saja. Akan tetapi, apapun itu, jelas keduanya sudah berhasil menggagalkan usaha kedua pendekar wajah tertutup ini. Tidak perlu mengatakan itu. Hehe, kau tahu cara membayarnya kan? Ucap Du Guo yang sekarang berdiri di belakang Deng Xiaoping, setelah berhasil memberi serangan balasan, yang membuat pendekar yang dia hadang, terpukul mundur. Tentu saja, malam ini, datanglah. Dan jangan mengetuk pintu. Tapi, sekarang bantu aku menghabisi kedua bedebah pengganggu ini. Jawab Deng Xiaoping. Tidak perlu menunggu, Du Guo langsung melangkah dan menghadapi pendekar pertama. Sedangkan Deng Xiaoping yang sekarang berhadapan dengan satu yang lainnya, tersenyum. Karena kau sudah mencoba membelah kepalaku, jadi aku juga akan membelahmu sebagai balasannya. Dimulai dari belahan bawah milikmu itu, ucapnya, sambil berjalan mendekat, dengan genggaman pada gagang pedang, semakin kuat. Deng Xiaoping membuat satu langkah lebar, dan langsung memberi serangan balasan. Dengan melihat gestur tubuh lawannya, dia sudah mengetahui bahwa dia menghadapi seorang kultivator wanita. Ting, cuy, tidak sesuai harapannya, serangan Deng Xiaoping bisa ditahan, dengan cukup mudah. Hal yang membuat rasa kesalnya semakin membesar yang memicunya untuk memberikan serangan cepat dan bertubi-tubi. Setelahnya, ting 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 ting. Dalam sekejap mata, telah terjadi pertukaran jurus dari dua orang di sana. Dilihat dari manapun, dua pertarungan yang kini sedang berlangsung tersebut terlihat seimbang. Tidak salah lagi, mereka adalah Walet Biru. Saat salah satu dari penonton yang ada di sana menyadari siapa yang sedang dihadapi Deng Xiaoping saat ini, untuk beberapa saat sempat terjadi keheningan. Akan tetapi, detik berikutnya mata semua orang melebar, dan panik mulai mengambil alih pikiran mereka. Keluar, mereka Walet Biru. Satu teriakan yang terdengar entah dari mana itu, langsung membuat semua orang berbalik, dan mencoba melangkah untuk keluar. Walet Biru adalah sepasang kultivator yang terkenal sama sekali tidak bersahabat dengan sekte-sekte beraliran hitam. Sepak terjang keduanya sudah sangat dikenal di dunia kultivator, di Kekaisaran Tang ini. Mereka tidak tebang pilih saat menghabisi musuh-musuhnya. Semua orang yang ada di sana langsung menyadari bahwa bukan tidak mungkin mereka akan menjadi salah satu korban dari pertarungan ini, jika para kultivator yang sedang bertarung di atas gelanggang tersebut mengeluarkan kekuatan mereka sesungguhnya. Itu karena mereka juga menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di wilayah sekte Lembah Tengkorak,
yang juga mereka yakini tidak akan menjamin keselamatan diri mereka jika kejadian terburuk benar-benar terjadi. Awas, beri aku jalan, brengsek. Hei, jangan menarikku. Kalian, jangan menutupi jalan menyingkir. Ah, uangku. Jangan, pikirkan uangmu, bodoh. Cepat keluar. Orang-orang di sana mulai berhamburan keluar dari tempat tersebut. Pertarungan kultivator pada ranah langit sangat jauh berbeda dari pertarungan yang ingin mereka lihat dari murid-murid sekte yang masih berada di atas sana. Di antara semua orang yang berdesakan berlari keluar dari ruangan yang hanya memiliki 3 pintu tersebut, masih berdiri beberapa orang yang terus menyaksikan pertarungan di atas sana. Sial, akhirnya jadi kacau juga. Gerutu salah satu tetua, yang sengaja tidak melakukan apapun, agar semua orang tidak panik, sementara Deng Xiaoping dan Du Guo menghabisi 2 walet biru tersebut. Hei, kalian turun dari tempat itu sekarang. Salah satu tetua berteriak pada 8 jenius yang ada di sana, agar segera meninggalkan tempat itu. Saat mendengar itu, 8 murid tersebut langsung berbalik, dan melompat dari atas sana. Mata Deng Xiaoping yang saat itu fokus pada lawannya, memperhatikan pendekar wanita itu kehilangan konsentrasi, saat keduanya bertarung terlalu dekat dengan salah satu jenius muda. Tring, tring, buk, buk. Tidak ingin menyia-nyiakannya, Deng Xiaoping memanfaatkan hal tersebut, dan berhasil memberi 1 pukulan serta 1 tendangan keras padanya. Jangan, diam saja. Cepat selesaikan ini. Semua perhatian tetua sekte teralihkan saat mendengar 1 orang yang berseru pada mereka. Zhou Yelu tidak bisa membiarkan latih tanding ini gagal, hanya karena 2 pengganggu yang sekarang tengah dilawan oleh Du Guo dan Deng Xiaoping itu. Senior Zhou, kami bisa mengatasi ini, balas Du Guo yang masih bertarung seimbang. Buk, buk, set, buk, bruk. Malangnya, saat dia menjawab Du Guo juga kehilangan fokus, dan hal tersebut berakhir membuat dirinya mendapatkan 2 pukulan beruntun dan di 1 sabetan panjang mata pedang milik lawan pada dadanya, sebelum akhirnya dia mendapatkan 1 tendangan kuat yang langsung mengirimnya terbang dan terjatuh ke bawah. Melihat hal tersebut, mata semua tetua sekte melebar. Mereka tidak begitu peduli dengan apa yang terjadi pada Du Guo, karena itu jelas akibat kecerobohannya sendiri. Namun, saat ini mereka langsung melesat ke atas panggung, karena Deng Xiaoping sedang dalam keadaan bahaya. Beruntung, sebelumnya Deng Xiaoping berhasil memukul mundur lawannya, jika tidak maka dia tidak memiliki kesempatan untuk melompat sangat tinggi, untuk menghindari serangan kuat dari kultivator di belakangnya itu. Tarian pedang, lingkar keadilan, kalian semua, menunduk, swus. Salah satu tetua yang menyadari luasnya jangkauan dari tebasan yang akan dilepas itu, berteriak memperingatkan semua murid yang ada di sana. Beberapa saat setelah mereka semua menunduk, dari atas, mereka mendengar semacam suara dengungan yang melintas dalam kecepatan tinggi. Duar, duar. Salah satu pilar kayu besar yang menyangga bangunan tersebut hancur, sementara yang lainnya mendapat bekas tebasan yang dalam. Her, kau tidak apa-apa? Tanya salah satu pendekar yang baru saja melepas serangan kuat itu, pada rekannya yang beberapa saat yang lalu baru saja mendapat pukulan. Tidak, aku tidak apa-apa, sama seperti keduanya yang menggunakan jeda tersebut. Deng Xiaoping yang berhasil menghindar, juga memilih untuk sedikit menjauh. Besarnya tenaga dalam yang dilepas pendekar yang terkenal dengan julukan walet biru itu, berhasil memukul sedikit mentalnya. Mungkin saja, dia sekuat ketua kita. Deng Xiaoping menganggukkan kepalanya, begitu salah satu tetua yang lain mendekat pada dirinya. Yah, mungkin, tapi itu tidak masalah kan? Saat satu yang lainnya juga sudah ada di sana, keduanya menganggukkan kepala. Meski 2 walet biru terkenal kuat, namun itu sama sekali tidak akan memberi keuntungan pada keduanya saat ini. Ada 9 tetua sekte lembah tengkorak di tempat ini, yang akan menjadi lawan mereka. Melihat bagaimana semua ini dimulai, jelas bahwa rencana mereka adalah menyerang langsung Deng Xiaoping dan membunuhnya. Ya, lagi pula sepertinya mereka sudah gagal membunuhmu.
Sekarang, kita yang akan menghabisi mereka. Zhou Yelu tidak berpikir untuk membiarkan keduanya lolos begitu saja. Ini akan mencoreng nama Sekte Lembah Tengkorak jika hal itu benar-benar terjadi. Apalagi saat ini di pusat Sekte Lembah Tengkorak, Furao sedang menjamu 3 tamu penting. Ketua mereka akan sangat murka jika kekacauan ini tidak segera diatasi. Kalian yang berada di ranah bumi, cepat keluar dan tenangkan orang-orang yang ada di sana. Sisanya, tetap di sini, dan bantu kami untuk menghabisi 2 pengganggu ini. Mendengar perintah dari Zhou Yelu tersebut, semua orang yang dimaksud langsung beranjak pergi dari sana. Tuan muda, sebaiknya kita keluar dan menunggu di sana sampai para tetua membereskan keduanya. Tempat ini sangat berbahaya. Ingat, salah satu gadis yang masih mendampingi Xiaoran menyaksikan semuanya dari atas sana. Aku di sini saja. Sepertinya pertarungan ini lebih menarik dari latih tanding yang kalian bicarakan tadi, jawab Xiaoran tanpa menoleh sama sekali. Keduanya langsung saling bertatapan dan menggelengkan kepala bersamaan. Tuan muda, selama kau di sini, maka kau akan menjadi tanggung jawab kami. Jika terjadi sesuatu pada dirimu, maka kami berdua akan mendapat hukuman. Ucap gadis yang lainnya, mencoba meyakinkan. Akan tetapi, Xiaoran langsung menggelengkan kepala untuk menanggapinya. Bukankah tadi kalian mengatakan bahwa kalian berdua akan pergi jika aku memintanya? Jadi, aku pikir sebaiknya kalian pergi saja, ucap Xiaoran memerintah. Mata kedua gadis itu melebar. Keduanya tidak menyangka pemuda ini memiliki cara berpikir yang sangat berbahaya. Menganggap bahwa latih tanding antara murid yang mempertaruhkan nyawa mereka akan menakutinya, ternyata pemuda ini lebih tertarik dengan pertarungan yang sesungguhnya. Tuan muda, mereka semua sudah berada di ranah langit. Pertarungan ini tidak akan sama dengan semua pertarungan yang pernah kau lihat. Satu gadis lagi kembali mengingatkan. Namun begitu, Xiaoran terlihat sama sekali tidak peduli. Baiklah, jika begitu aku akan keluar dan mengatakan pada mereka bahwa kalian merusak kesenanganku. Bagaimana? Keduanya langsung tertegun. Saat mereka ingin kembali bicara, Xiaoran terlebih dahulu bersuara. Jika kalian memiliki kesempatan untuk keluar dari sekte ini, maka keluarlah. Aku rasa, Lembah Tengkorak sama sekali tidak peduli dengan masa depan murid-muridnya. Setelah mengatakan itu, Xiaoran tidak lagi menanggapi beberapa kata yang diucapkan oleh keduanya, sebelum akhirnya dia mendengar mereka berderap keluar dari sana. Apa mereka dari keluarga Bai? Gumam Xiaoran dalam hatinya. Xiaoran pernah melihat seseorang menggunakan jurus yang sama dengan apa yang baru saja ditunjukkan oleh salah satunya. Dia sudah bertemu dengan keduanya beberapa saat yang lalu, dan menyadari bahwa kecepatan wanita itu saat menggunakan pedang sangat luar biasa. Jika Xiaoran merasa wanita tersebut benar-benar ingin membunuhnya, tidak mungkin sebelumnya dia masih berdiri di sana dan membiarkan pedang itu menyentuh lehernya. Sekarang, dari atas, Xiaoran menyaksikan setidaknya lebih dari 30 orang mengepung keduanya, di mana 9 di antaranya memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Melihat semua orang sudah berjalan keluar, begitu juga dengan 8 jenius muda yang seharusnya saat ini sudah bertarung. Pendekar wanita dengan penutup wajah itu berkata setengah berbisik, "Kakak, Ruyer, jangan memikirkan hal itu sekarang, dia akan selamat jika keluar dari sini. Jadi, fokus dan bantu aku untuk menghadapi para bedebah ini," balas rekan prianya tersebut. Mendengar itu, dia langsung mengangguk, mengerti. Lagi pula, semua akan percuma jika keduanya mati tanpa berhasil membunuh Deng Xiaoping, yang menjadi alasan serta tujuan utama mereka di tempat ini. Walet biru, aku tidak tahu apa masalah kalian sebenarnya. Tapi, jangan berharap kalian bisa keluar dari tempat ini, dengan nyawa masih melekat pada tubuh kalian, ucap Deng Xiaoping, geram. Bersamaan dengan itu, seluruh pendekar sekte Lembah Tengkorak sudah mengeluarkan pedang dan melepas aura pembunuh mereka. Dilihat dari bagaimana cara semuanya menatap 2 orang pendekar yang berada di atas sana,
jelas mereka benar-benar ingin menghabisi keduanya, dan itu akan dilakukan dengan sangat cepat. Sementara itu, keduanya sudah tahu bahwa misi mereka kali ini adalah misi bunuh diri. Sangat kecil kemungkinan bahwa mereka bisa keluar hidup-hidup, bahkan setelah berhasil membunuh Deng Xiaoping. Hier, jika aku berhasil membuka jalan, maka cepatlah lari dari sini. Jika kau memiliki kesempatan, bawa Ruier bersamamu. Akan tetapi, jika tidak sempat pria itu menyelesaikan kata-katanya, pendekar wanita tersebut langsung menyelanya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Itu adalah hal terakhir yang bisa mereka bicarakan saat itu, karena detik berikutnya, 4 orang dari bawah sudah melompat dan menerjang ke arah keduanya. Matilah kalian, walet biru, sialan. Kedua orang itu langsung saling memunggungi, dan bersiap menghadang kedatangan keempatnya. Hia, hia, 2 orang yang datang, langsung menghunuskan pedang mereka pada keduanya. Tak berselang, disusul 2 orang lagi di belakang. Melihat itu saja, jelas bahwa ini bukanlah serangan biasa. Terang, untuk menyerang musuh bersama-sama, dengan jumlah lebih sedikit, benar-benar membutuhkan kerjasama yang baik, agar tidak terjadi kesalahan dan dengan secara tak sengaja melukai rekan alih-alih lawan, saat melakukannya. 4 orang tersebut, jelas sudah berlatih sangat lama dan menggunakan formasi serangan seperti ini dalam banyak pertarungan. Tring, terang. Kecepatan pertukaran jurus pedang pada pertarungan 2 melawan 4 itu, semakin meningkat setiap detiknya. Butuh konsentrasi tingkat yang sangat tinggi untuk menghadapi serangan yang didasari oleh kombinasi yang baik, apalagi didukung oleh jurus yang sangat hebat. Dalam sekejap saja, pertarungan 2 melawan 4 itu, menjadi sangat intens. Di mana sepasang walet biru dipaksa untuk mengeluarkan kekuatan, kecepatan dan fokus yang lebih. Meski terlihat masih berimbang, jika salah satu dari mereka lengah, maka pada detik berikutnya situasi akan berubah dan berakibat sangat fatal. Akan tetapi, sesuai dengan julukan yang disematkan pada keduanya, walet biru dikenal dengan kombinasi serangan yang sangat hebat. Terbiasa menghadapi jumlah musuh lebih banyak, membuat kekompakan di antara keduanya terlihat sangat kuat. Terang, ting, sudah belasan jurus, namun belum ada dari 4 orang tersebut yang mampu memberikan luka pada keduanya. Sekarang, mata para tetua sekte lembah tengkorak melebar, begitu keduanya bertukar posisi secara mendadak. Hasilnya, cukup mengejutkan. Kuda-kuda yang telah dipersiapkan untuk melawan jurus musuh yang sudah mulai terbiasa mereka hadapi, kurang tepat saat lawan mereka berganti. Ting, terang, celah langsung terbuka, dan keduanya langsung memberi serangan kejutan. Plak, buk, ting, wus, serit, ting, buk, ting, buk. Dua walet biru berhasil memukul mundur keempatnya. Namun, mereka tidak hanya berniat memukul mundur saja. Keduanya langsung kembali melancarkan serangan saat itu juga. Menyingkir dari sana, tarian pedang, terang. Du Guo yang sudah bersiaga dengan satu tetua sekte lembah tengkorak lainnya, langsung datang menyerang, begitu melihat rekan mereka terpukul dan terus terdesak saat mencoba mundur. Keduanya berhasil menghentikan saat keduanya terlihat akan mengeluarkan salah satu jurus pamungkas, untuk memberikan cedera yang cukup parah bagi keempat orang tersebut. Dua walet kembali mundur, dan saling memunggungi. Mata mereka sangat awas, karena setelah selamat dari serangan mereka tadi, jumlah musuh kini bertambah. Hier, berhati-hatilah. Tidak salah jika rekannya mengingatkan. Karena saat melawan 4 saja dari lawannya saat ini, mereka sudah cukup kewalahan. Serangan kombinasi dan jebakan yang mereka persiapkan, tentu saja tidak akan bisa digunakan untuk kedua kalinya. Selain 6 yang ada di atas, masih ada 3 lainnya yang harus mereka waspadai. Dan tentu tidak hanya itu saja, masih ada kultivator-kultivator ranah langit lainnya, yang juga sudah bersiap menyerang begitu salah satu dari 9 orang ini memberi perintah. Baik, kau juga. Setelah saling mengingatkan,
keduanya langsung merasakan aura pembunuh dari keenam lawannya mereka semakin memekat. Memang sulit, tapi keduanya sudah terlalu terbiasa bertarung bersabung nyawa. Jika tidak, maka mustahil bagi keduanya bisa dikenali oleh tetua-tetua sekte lembah tengkorak yang memutuskan untuk melawan mereka secara bersamaan ini. Ting ting ting. Lagi, saling bertukar jurus saat menyerang atau menahan, lalu menghindari serangan berikutnya sebelum bersiap untuk memberi serangan balasan. Ting 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 ting. Pertarungan 2 melawan 6 dengan intensitas sangat cepat ini sudah berlangsung beberapa menit. Bertukar posisi berkali-kali, saling melindungi saat rekan menyerang, dan menyerang saat rekan memberi perlindungan. Jika ini adalah sebuah pertunjukan, maka pertarungan ini akan sangat menarik untuk disaksikan. Ting 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 ting. Namun, tentu tidak bagi orang-orang di sekte lembah tengkorak yang ada di sana. Menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk mengalahkan 2 orang, yang jika mereka tidak salah memperhitungkan, 2 walet biru memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan mereka. Sial, apa yang kalian lakukan? Zhou Yelu melihat kombinasi keenamnya, mulai terlihat sedikit goyah. Daya tahan dari 2 walet biru dalam bertarung, sepertinya sudah berada di atas mereka yang melawannya. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin 6 orang itu menjadi lelah, lalu lengah. Hal tersebut tentu saja akan dimanfaatkan musuh untuk langsung menyerang dengan niat membunuh mereka. Kesal, Zhou Yelu melepas aura pembunuh yang sangat besar. Bahkan, saking besarnya, ancaman dari aura itu tidak hanya bisa dirasakan oleh 2 orang yang kini tengah meladeni 6 orang yang sepertinya sudah kehilangan fokus mereka itu. Xiaoping, bersiaplah, dan tunggu aba-abaku. Belum sempat Deng Xiaoping menanggapinya, Zhou Yelu sudah melesat cepat ke atas gelanggang. Menyingkir kalian, teriaknya. 6 orang tersebut langsung mundur, saat Zhou Yelu dengan pedangnya melintas dan langsung memberi serangan langsung pada keduanya. Slash, swoosh. 2 walet langsung bersiap menghadang. Lebih daripada 4 atau 6 orang yang mereka lawan, 1 orang yang kini datang dengan niat membunuh itu terasa jauh lebih kuat dari yang lainnya. Kakak, Zhou Yelu langsung memberi serangan sangat kuat, yang diarahkan pada pendekar pria yang kini berada tepat di depannya. Terang, duar, suara benturan logam yang sangat kuat, menggema di seluruh ruangan, karena satu tebasan yang datang itu ditambah dengan tenaga dalam yang sangat banyak. Bruk, meski sanggup menahannya, pendekar pria itu harus sampai mencegah lutut di lantai gelanggang itu, agar pedang Zhou Yelu tidak bisa menyentuh kepalanya. Tentu saja Zhou Yelu tahu bahwa serangan pertamanya itu tidak akan bisa melukai pendekar pria tersebut. Tapi, itulah rencananya. Begitu pendekar itu masih berlutut dan dalam keadaan sedikit terkejut, Zhou Yelu langsung menarik pedangnya dan melangkah sedikit ke kiri sebelum lahirnya memutar dan melancarkan serangan berikutnya. Pendekar pria tersebut berusaha berdiri dengan cepat untuk bersiap menerima serangan itu. Namun, matanya melebar saat mengetahui lawannya berputar sedikit lebih banyak dari apa yang dia perkirakan. Hier, terlambat untuk menyadarinya, karena sejak awal Zhou Yelu memang bukan berniat melawannya secara langsung. Dan serangan pertama itu hanyalah cara agar keduanya terpisah, dan keduanya tidak bisa menebak dengan benar pada yang akan dia lakukan setelahnya. Mati kau! Mata wanita itu jelas melebar karena terkejut. Cepat dia bersiap untuk menerima serangan Zhou Yelu yang berkemungkinan besar tidak mampu ditahannya. Melihat bagaimana pola serangan pertama yang dilepas Zhou Yelu pada rekannya, wanita memusatkan tenaga dalamnya pada kaki dan tangannya. Dengan pedang yang terangkat ke atas, siapa saja yang melihat, pasti berpikir bahwa seharusnya Zhou Yelu benar-benar akan memberikan serangan yang sama persis. Akan tetapi, tepat 1 langkah sebelum benturan yang diprediksi akan terjadi, mata wanita itu terbelalak. Dia tahu bahwa dirinya sudah salah dalam mengambil posisi bertahan, karena terlalu cepat mengangkat pedang ke atas kepala. Saat ini, dengan kuda-kuda bertahan dan kedua tangan memegang pedang di atas kepala, tubuh mulai dari leher hingga dagunya terbuka lebar dan akan sangat mudah untuk diserang. Oh,
Celaka, gumam, wanita itu pasrah saat melihat kaki Zhou Yelu terangkat dan terlihat akan menerjangnya. Hier, menyingkir. Kali ini, mata Zhou Yelu yang melebar. Tidak perlu baginya melihat ke belakang untuk mengetahui apa yang terjadi. Beruntung satu kakinya masih menyentuh lantai gelanggang tersebut, hingga dia masih memiliki kekuatan untuk mendorong tubuhnya sedikit ke samping. Saat keduanya menghindar, sebuah pedang langsung melintas dengan sangat cepat melewati udara, di mana Zhou Yelu dan wanita itu tadi berdiri. Cuih, sial, mengesalkan sekali. Umpat Zhou Yelu begitu memastikan dirinya berhasil menghindari pedang yang kini sudah tertancap di salah satu pilar bangunan tersebut. Pendekar wanita yang juga merasakan hal yang sama, tidak hanya sekedar menghindar saja. Dia menggunakan kesempatan itu untuk berlari dan mendekat pada rekannya. Mau kemana, kau wanita? Entah bagaimana caranya, Zhou Yelu sudah berada satu langkah dari dirinya. Detik berikutnya, dari bawah dia melihat pedang pria berayun mendatanginya. Kali ini, mati. Wanita itu tahu, apapun jurus yang dia miliki, itu semua tidak akan sempat digunakan saat ini. Melihat pedang Zhou Yelu yang sudah begitu dekat dengan dirinya, dia mengalihkan pandangannya pada pria yang selalu bersamanya. Tidak, akan pernah aku biarkan. Brengsek, ternyata, sang walet jantan sudah mengantisipasinya. Setelah melemparkan pedangnya, dia tidak berniat menunggu kejadian berikutnya. Pria itu berinisiatif untuk bergerak dan mendekati Zhou Yelu, yang juga langsung bergerak sesaat dirinya berhasil menghindari pedang tersebut. Buk, tebasan pedang itu berhasil dihentikan. Karena Zhou Yelu mengalihkan perhatiannya untuk menahan pukulan dari samping kirinya. Meski baru saja selamat-selamat dari cedera parah atau mungkin kematian, wanita itu tetap tidak merasa lega. Karena di saat bersamaan dia melihat satu orang lainnya, sudah berdiri di belakang rekannya, dan sebuah pedang sudah bergerak akan menebas. Kakak, awas! Sret, sebuah tebasan panjang langsung membelah punggung pria itu dan memberikan luka yang sama panjangnya. Ah, rasakan itu, bedebah. Du Guo tersenyum puas, sesaat setelah merasakan pedangnya, berhasil memberikan luka yang membuat punggung pendekar yang tadi memberinya pukulan itu, langsung mengeluarkan banyak darah. Du Guo, apa yang kau lakukan? Zhou Yelu terpaksa harus menghentikan tebasan balasannya, karena kejadian berikutnya sudah tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Meski Du Guo berhasil memberikan luka pada pria itu, namun, momentum untuk memberikan serangan kuat dari dirinya langsung hilang. Senior, apa maksudmu? Aku hanya berniat membantu. Lihat, aku berhasil melukainya. Jawab Du Guo, sedikit tidak terima, karena hasil dari usahanya tidak dihargai sebagaimana mestinya. Du Guo sama sekali tidak menyadari posisi pedang Zhou Yelu yang berhenti di udara saat ini. Jika pria yang dia panggil senior itu tidak sempat mengendalikannya, maka akan berakhir menebas kepalanya. Cuy, dasar bodoh, itu kenapa ketua tidak pernah mengizinkanmu untuk mencampuri urusan dalam sekte? Umpat Zhou Yelu, kesal. Saat mereka berdebat, kedua walet sudah tak lagi berada di sana. Wanita tadi langsung menggunakan kesempatan itu untuk menarik rekan prianya yang terluka tersebut dari tengah keduanya dan segera menjauh dari sana. Kakak, kau tidak apa-apa. Meski punggungnya terluka, pendekar pria itu merasa itu jauh lebih baik jika dia membandingkan apa yang akan terjadi jika Zhou Yelu terlebih dahulu yang melibaskan pedang pada dirinya. Ya, aku tidak apa-apa. Jawabnya, meski saat itu suaranya mulai terdengar sedikit parau. Pendekar wanita itu mengeluarkan sesuatu dari balik pengikat pakaian di pinggangnya lalu meletakkannya di mulut pria tersebut. Telan ini, pendekar tersebut mengalirkan banyak tenaga dalam ke punggungnya untuk menghentikan darah yang mengalir sekaligus mempercepat proses penyerapan dari pil penyembuh yang baru saja dia telan. Setelahnya, sambil mengeluarkan satu lagi pedang yang ada di lingkar ruang miliknya, dia berkata, "Hier, ini akan menjadi sangat-sangat sulit," ucapnya, mengingatkan. Pendekar wanita itu menganggukkan kepalanya, mengerti.
Saat ini keduanya sudah melihat 9 tetua dari Sekte Lembah Tengkorak, sudah berdiri di atas tempat yang sama dengan keduanya. Bertarung melawan banyak musuh dengan kekuatan yang hampir setara, memang sangat melelahkan. Saat ini, keduanya seperti merasakan dejavu saat melihat 4 orang yang pertama kembali melangkah mendekat. Tentu saja jika seperti sebelumnya, keduanya tidak akan merasa itu adalah masalah besar. Akan tetapi, saat ini dua walet biru sudah merasa sedikit lelah dan satu lainnya memiliki luka panjang menganga di punggungnya. Kakak, sementara aku akan memberikanmu perlindungan. Hier, terlambat. Saat keempatnya maju, wanita itu juga sudah berdiri di depannya. Ini adalah kombinasi terbalik dari apa yang biasa mereka lakukan, di mana walet jantan yang melindungi, sementara sang betina akan bersiap memberi serangan pamungkas setelah rekannya berhasil membuat celah. Hei, betina, hal seperti tadi tidak akan terjadi lagi, ucap salah satu dari pendekar Lembah Tengkorak sesaat sebelum memberikan serangan pertamanya. Ting, satu tebasan pedang itu berhasil dia antisipasi. Namun, hanya berselang sangat tipis. Sebuah serangan lainnya juga datang dan serangan lainnya juga terlihat akan segera menyusul. Dengan seluruh tenaga dalam dan juga tekadnya, pendekar wanita itu berusaha menahan serangan dari 4 orang tersebut. Seorang diri, awalnya, semua terlihat bisa di atasnya. Namun, tidak lama setelahnya, kombinasi serangan dari keempatnya semakin cepat dan terasa bertukar secara acak. Butuh refleks yang benar-benar cepat, serta naluri yang sudah sangat terasah saat mencoba menahan serangan demi serangan yang diterimanya. Terang ting ting, 4 serangan beruntun dan bertubi-tubi, berhasil dia hentikan, namun lama-kelamaan, wanita itu merasa serangan yang dia hadapi semakin cepat, atau kecepatannya lah yang saat itu sudah berkurang. Hier, menunduk, sus. Pria itu tahu bahwa serangan berikutnya tidak akan bisa diantisipasi wanita itu, hingga dia mengurungkan niat untuk menunggu dan langsung berniat membantu. Terang, benturan yang disertai dengan gesekan dari 2 benda berbahan logam itu, menghasilkan suara yang bisa membuat ngilu setelah mendengarnya. Setelah berhasil menahan serangan yang hampir mencelakai wanita itu, sang walet jantan menariknya ke belakang dan segera melindunginya. Terang ting ting, meski terluka, kecepatannya hanya sedikit berkurang. Dia masih merasa mampu mengatasi 4 orang ini. Namun, jika keduanya berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup, rasanya hal itu memang sudah tidak akan mungkin bisa dilakukan lagi. Deng Xiaoping yang merupakan target keduanya, berdiri sudah sangat jauh. Namun mata wanita tersebut masih menatap, mengawasinya. Hier, sekarang. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.